We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Pak Bondan, saya langsung ke pertanyaan pertama, Pak Bondannya. Tentang Gunung Arjuna. Betul ya, Pak? Oke. Pak Bondan, kapan pertama kali naik ke Gunung Arjuna, Pak? Sampai sekarang masih rutin ke sana atau biasanya sampai puncak atau berhenti di petilasan-petilasan saja, Pak? Silakan, Pak. Kalau Arjunonya ya, kalau Arjuna itu paling enggak, seingat saya, mungkin awal 2000-an lah, kalau Arjunonya. Mulai ke sana. Kalau dulu zaman masih kuliah ya sampai puncak. Kalau sekarang ya, sikil tua ya, Mas. Jadi sudah jarang lah, hampir nggak pernah sampai ke puncak. Paling ya nuruti kata hati nanti di mana, apakah di petilasan mana atau di tempat pos yang sebelah mana, nanti kita berhenti di sana. Tapi waktu kuliah sering ke sana, Pak? Ya sampai sekarang paling enggak ya setiap 36 hari paling enggak kita mesti ke sana. Beserta ini tadi beberapa rekan-rekan ini. Ini kan semuanya orang Arjuna semua. Oh. Mengapa 36 hari, Pak? Setiap Jumat Legi, kalau itu kan dihitungkan akhirnya 36 hari. Oh, oke. Jadi sering ke petilasan juga. Ya, nginep di sana, Pak. Nah, akhir-akhir ini kita lebih fokus untuk ke petilasannya ya, terutama yang daerah jalur Purwosari yang dari arah timur. Oh. Nginep, Pak? Alhamdulillah ya. Karena kalau nggak nginep ya napasnya, Mas, yang udah nggak nutut sekarang. Sudah Senin Jumat napasnya. Ya, siapa tahu ada yang manggul itu. Oh gitu. Kalau di Cina itu ada. Kalau di Cina itu ada yang manggul, Pak. Kalau turis-turis itu dipanggul sama dari bawah ke atas. Oh, kalau yang jalur Indrokilo memang ada. Jadi kita bisa naik kuda sampai ke beberapa lokasi. Oh. Nah, kalau di Cina spesialnya naik gunung itu ada cable car, jadi kita nggak usah sulit-sulit untuk naik ke puncak. Lah ini kalau teman-teman yang istilahnya ke Arjuna itu laku, malah yang dicari malah justru jalannya. Bahkan beberapa teman, ya termasuk dulu saya awal-awal kalau naik Gunung Arjuna ya sambil puasa, jadi makan terakhir di rumah, nanti baru sampai rumah kita baru berbuka. Gitu. Yang dicari malah itunya. Wah. Oke, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Arjuna, nama ini diambil dari tokoh wayang. Ya. Kalau menurut Bapak, ini fiksi atau non-fiksi, Pak? Fiksi. Nah, nama ini diberikan ke gunung tersebut oleh siapa? Mengapa Arjuna bukan tokoh wayang yang lainnya, Pak? Ya, ini jawaban pribadi saya ya, karena nanti pasti akan ada perdebatan. Jadi debat. Oh ya, enggak. Ya, kita hanya ada kita berdua di sini. Yang gitu ya. Yang lain foto kok ini, yang lain. Aduh. Yang lainnya bisa di-mute ini. Silakan. Ya, prinsipnya sih, kalau menurut saya pribadi dan juga kesimpulan sementara beberapa teman-teman, nama Arjuna ya nama fiksi, karena
karena memang asalnya tadi seperti yang Pak Nyoman sampaikan, saya setuju kalau misalkan epik Mahabharata, Ramayana beserta derivatifnya itu malah justru dari India, walaupun di ya kita ngomong di lokasi daerah saya aja ya, di daerah Malang itu ngomong masalah tempat-tempat atau daerah-daerah yang menggunakan nama-nama turunan dari kisah Mahabharata atau Ramayana, banyaknya kebangetan. Ada Ngawonggo, ada semua macam-macam di sini. Jadi nama-namanya itu memang sudah masuk ke hatinya masyarakat Jawa, akhirnya sebagai sebuah persembahan. Nah, Gunung Arjuna itu dinamakan sebagaimana nama salah satu satrianya Pandawa. Nah, karena gini, kalau misalkan jenengan pernah naik di seputar Gunung Arjuna itu memang banyak lokasi-lokasi atau titik-titik yang namanya itu sangat berhubungan erat dengan epiknya Mahabharata. Jadi ada Indrokilo, ada Gua Ontobogo, ada Sendang Kunti. Nah, satu yang agak nyelentang itu namanya ada situsnya Badik Madrim di sana. Tapi kadang-kadang orang-orang juga menyebutkan itu bukan Badik Madrim, tapi itu Dewi Madrimnya. Sampai Abioso juga ada, Sekutrem ada, Sakri ada, macam-macam di sana. Foto Galagil juga ada yang dicerita wayang juga sempat disebutkan. Sejak kapan itu Pak sebetulnya Pak? Sejak kapan? Nah ini penelitiannya saya lihat belum ada itu penamaannya mulai kapan, karena mulai zamannya bapak saya sama mbah saya namanya juga masih sudah Hitui waktu di Arjuna itu. Jadi bapak saya mulai naik sekitar tahun 50-an. Itu namanya juga sudah Indrokilo, kemudian Abioso, walaupun bentuknya dan jalannya berbeda dengan sekarang kalau sebagaimana diceritakan. Zaman mbah saya juga gitu, mulai dari tahun 30-an namanya sudah itu. Oh, berarti udah 3 generasi atau 3 generasi kalian naik ke Arjuna ini? Ya, setahu saya masuk anak saya juga sudah naik ke Arjuna. Wow. Ini ada yang bertanya, nggak apa-apa. Mengapa ada niatan puasa untuk mendaki Gunung Arjuna? Apa tujuan puasanya, Pak? Ini orang Konghucu yang bertanya ini. Oh, ya kalau dalam ajaran Jawa itu kan ada yang namanya mesudiri ya. Jadi istilahnya kita ya sambil semedi, kemudian sambil melakukan yang seperti itu. Jadi ya mirip-mirip lah Pak masalah puasa itu. Prinsipnya sama lah. Ya, berarti dari rumah makan sampai Arjuna, pulang baru makan lagi. Ya, prinsipnya sahur itu di rumah, nanti buka ya di rumah gitu. Cuman puasanya orang Jawa itu kadang-kadang kan ya seperti tadi Pak Nyoman sampaikan, di Jawa itu banyak yang dikredit, jadi lebih sederhana, lebih gampang. Jadi rokokan juga gak popo, kadang-kadang ngombe banyu sak teleguan ya masih ndak dipermasalahkan gitu. Jadi nyantai lah istilahnya. Itu luar biasanya orang Jawa itu. Ya, mirip-mirip lah dengan tadi yang disampaikan Pak Nyoman, saya setuju banget. Oke, Pak. Cerita Arjuna bertapa hingga kekuatannya menggoncang gunung tersebut. Lalu dikirimkan Semar untuk meredakan itu. Apa dibalik cerita ini, Pak? Karena cerita ini bisa digolongkan fiksi. Ajaran apa dibalik cerita ini sebetulnya? Kan ada patung Semarnya juga itu, Pak. Ada di 2 tempat. Kalau di Gunung Arjuna ada di 2 tempat. Jadi di arah jalur Purwosari itu ada di bawahnya Makutoromo. Kemudian dari arah yang jalur utara atau Taman Safari itu juga ada Semar di bawahnya yang Suprobo. Di sana ada. Cuman ini konteksnya gini dulu. Mungkin kalau Arjuna itu benar-benar topo di Gunung Arjuna yang sebelah sini, saya kok juga agak yakin ya. Seperti itu. Jadi itu kan petilan yang jenengan sebutkan kan petilan dari serat Arjuna Wiwaha kan. Arjuna Wiwaha yang mungkin yang disebutkan itu Gunung Arjunanya bukan gunung yang sebelah sini. Tapi it's okay, gak masalah. Cuman yang saya pahami, memang Semar itu belum ada di Arjuna Wiwaha. Semar itu baru sastra-sastra Jawa baru, era Demak ke bawah baru ada muncul tokoh yang namanya Semar. Dan dia
datang bukan untuk meredamkan, tapi justru untuk mungkin coro Malang misui yang namanya Arjuna, ngelokkan. Mungkin bahasa sederhananya gitu. Karena pada saat Reminding kalau bahasa Inggrisnya reminding. bahasa halusnya seperti itu kok, Yung. Di Malang itu kalau akrab itu malah misuh lah, itu repotnya. Kan salah tangkap teman-teman. Jadi itu kan justru malah ada satu reminder dari si Semar bahwa pada saat Arjuna diberi hadiah itu kan yang minta akhirnya hanya 3. Jadi Arjuna Pandhawa tetap utuh sampai dengan Bratayuda selesai. Kemudian tidak ada satu senjatanya itu yang dalsuli kalau istilah Jawa. Jadi istilahnya tidak ada yang busung. Nah, seperti mercon itu busung, nggak ada yang busung. Kemudian ketiga itu adalah meminta senjata bekas yang kemudian diberikan sebuah senjata kepada Arjuna. Nah, akhirnya Semar malah ngilingke. Jadi secara sederhana mungkin gini konteksnya. Orang laku itu yang cari kan sebenarnya ya itu kan masa depan mengenai anak mereka, kemudian turun-temurunnya mereka. Nah, ini waktu dikasih hadiah malah yang anak turunnya nggak diminta. Makanya itu kisah Bratayuda itu kan juga kalau di Jawa ada Serat Wedha Purwaka, terutama bab 9. Di Serat Wedha Purwaka itu akhirnya kan habis semua anaknya. Jadi salah satu itu adalah kesalahan permintaannya si Arjuna yang kemudian diingatkan secara keras sama Semar. Nah, ini juga akhirnya menginspirasi banyak teman-teman yang laku bahwa laku yang digoleki itu bukan bondo, bukan dunyo, bukan juga masalah kebesaran atau macam-macam, tapi justru kita laku untuk nebus kasutapan untuk anak-anak atau turun-temurun kita. Laku itu bertapa ya? Ya, laku itu kan secara luas kita nyebutnya laku lah, cuman metodenya ya, ini soalnya banyak orang Medan, Pak. Jadi harus pakai bahasa Indonesia. Saya lama nggak di Indonesia, jadi agak susah ngomong Indonesia ya. Saya lama di Jawa. Oke, laku itu bertapa, teman-teman. Oke. Prinsipnya mesudiri atau istilahnya kita gimana ya, bertapa itu kan metodologinya kan, jadi metodenya itu adalah bertapa, tapi yang terpenting adalah ya berpuasa. Jadi kan itu konteksnya luas kalau laku itu. Menguasai diri. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, oke. Jika dilihat dari patung-patung situs di sana, bentuknya lebih ke zaman megalitik, Pak. Ada yang mengatakan mereka dibuat oleh orang Singosari. Tetapi kalau dilihat dari patungnya, dibandingkan dengan patung Prasnya Paramita, kan ada 2 ya, patung Prasnya Paramita itu. Yang satu di Belanda, yang satu di Museum Nasional. Perbandingan hasil seninya cukup jauh, Pak. Kalau menurut Bapak, ya, apakah mungkin patung-patung tersebut itu dibuat lebih tua daripada zaman Singosari, Pak? Oke, ini balik lagi menurut saya ya. Silakan. Ya, menurut saya yang bukan ahli dan cuma temennya ahli. Jadi secara kualitas memang sebenarnya kalau misalkan foto dokumentasi banyak, tapi hampir nggak pernah ada foto saya. Memang bentuk-bentuk seperti Dwarapala, kemudian bentuk seperti patung-patung yang lain, penokohan yang lain, itu memang sangat kasar sekali. Nah, cuman kita bisa memaklumi lah ya, posisinya di atas gunung dengan medan seperti itu, nggak banyak orang yang mengakses ke sana. Akhirnya kan ya kemungkinan besar para penduduk atau para pertapa atau siapapun yang membuat patung itu membuatnya hanya dengan teknologi yang seadanya, kemudian dengan pemahaman yang seadanya, walaupun bentuknya tetap bisa dikenali bahwa oh ini patungnya Dwarapala, ini patungnya Bathara Guru. Dari beberapa penelitian, kalau dari teman-teman, saya kan cuma temannya ahli ya, jadi yang memang teman yang ahli di sana,
itu memang mengatakan menyebutnya sih neomegalitik, jadi malah justru zaman era Majapahit akhir malah justru seperti itu. Jadi berkembangnya karosian di daerah Arjuno, daerah sana. Nah, tapi ada beberapa tempat itu yang menurut beberapa teman malah justru lebih lama lagi. Jadi di sana ada water jug, kemudian seperti kubur panjang gitu. Kemudian seperti yang tadi sempat saya guyon sama Mas Wirya Chandra, ada landasannya alien itu semuanya dari batu, jadi modelnya seperti lapangan tapi dari batu ya, walaupun nggak luas lah itu. Pondasi seperti batu. Yang kemungkinan Berapa besar itu, Pak? luasnya mungkin berapa ya? Sekitar 4x8 lah. Ada beberapa tempat gitu. Satu batu itu? Bukan, tatanan seperti paving, sebenarnya gitu. Oh, oke. Itu seperti candi. Ya. Di Putok Lesung. Di Putok Lesung ada yang seperti gitu. Tapi memang ada salah satu candi itu memang sangat kelihatan candi. Jadi secara kualitas juga jauh, secara kualitas jauh lah dari yang ada di Gunung Arjuno yang lain, di situs-situs yang lain. Jadi tempatnya di Candi Sepilar. Itu termasuk tatahan untuk relief arcanya, itu juga boleh dikatakan bagus seninya. Jadi secara kalau misalkan kita boleh lihat itu bukan orang sembarangan atau yang hanya pakai mungkin kayu dan batu seadanya membuatnya, enggak. Tapi sangat bagus. Sayang salah satu arca utama yaitu Bathara Guru itu arcanya sempat kecuri sama orang, tapi nggak sempat dicuri sampai dijual, akhirnya bisa kembali lagi tapi ditaruh di desa bawah, jadi di desa Tampuwono. Desa Tambak Watu. Desa Tambak Watu. Ada satu candi bagus di sana, Sepilar namanya. Mungkin saya rasa sih lebih awal daripada itu, Pak. Menurut saya pribadi ya. Ya benar. Ada beberapa tempat yang itu sangat sangat ya, kita ngomong teknisnya ya. Jadi dari kasana akademis memang lama, tapi walaupun beberapa teman yang ini ngomongnya adalah ngomong kontak batin lah atau apa, memang umurnya jauh sangat lama sekali, mungkin peradaban awal di Jawa. Pak, petilasan yang sering Anda kunjungi yang mana, Pak? Apakah ada pengalaman spiritual di sana, Pak? Nah, ini mengapa kalau saya tanya ini, soalnya orang-orang suka ini bertanya hal-hal ini. Ya, kalau akhir-akhir ini mulai tahun 2010-an ke sini, saya lebih sering jalur memang untuk laku ya, jadi lebih spesifik untuk laku jalurnya, bukan jalur pendakian. Karena kalau jalur pendakian kan ada yang lewat Batu Kocor, ada yang lewat Batu, macam-macam. Ada yang lewat Lawang, ini yang lewat Purwosari. Nah, selama ini yang paling sering, ya yang sejalan itu, sampai dengan itu kan atas sendiri, nanti Jawa Dwipo namanya. Jadi, ya mulai dari pertama itu ada Watu Payung, kemudian ada Watu Gapuronya, kemudian naik lagi ada Guwonto Buko, terus ada Watu Kursi, ada Tampuwono itu ada beberapa tempat, ada Madrim juga, naik lagi ke Sagri, kemudian ke Semar, terus ke Makutoromo, baru Candi sebelah kanan, nanti kita ketemu di Wesi, tapi kemudian Candi Wesi. Itulah untuk saat. Kalau pengalaman seperti itu, nah ini spesifiknya yang gimana nih? Modelnya yang pengalaman spiritual ini yang sebenarnya mereka yang ditanya pernah komunikasi sama makhluk atau pernah ketemu makhluk, apa kelihatan begitu? Kelihatan banyak, Pak. Kalau kelihatan ya, saya sendiri juga pernah dianggap sebagai makhluk juga suatu ketika. Jadi jalan malam-malam, nggak malam juga sih, agak sore. Mungkin orang itu nunduk terus, kemudian kelihatan tuh kaki saya duluan, terus dia langsung Allahu Akbar gitu, satu hutan yang heboh gitu. Jadi waktu noleh ternyata saya. Jadi kalau masalah itu memang subjektif banget, dan ya ini contoh dari teman. Ada yang naik itu sakit, pulang sembuh. Ada juga pengalaman teman yang susah kerja, ngelamar nggak dapat, naik ke sana, terus habis itu pulang dapat
kerjaan. Kemarin yang terakhir malah ada teman yang dalam tanda petik itu moro-moro dikasih keris gitu. Ya macam-macam kalau pengalaman seperti itu. Dari mana, Pak? Dapatnya keris dari mana? Nemu di jalan atau Di dari salah mana? satu situs. Gaib atau gimana? Di salah satu situs. Ya, di salah satu situs itu kita lagi doa bareng-bareng di situ, terus mak gelodak gitu, seperti ada yang lempar, terus waktu kita selesai ada sebilah keris, ya udah ya kita kasihkan kepada orang yang duduk di depannya situ. Ya wis. Cuman kode etisnya gini, kita memang nggak pernah menyebutkan itu lokasinya persisnya di mana. Karena kita juga takut nanti orang misperception terus kesana malah justru nyari keris. Repotnya itu. Padahal itu cuma bonus. Jadi bukan sesuatu yang prinsip. Enggak, kalau itu kita nggak perlu tempatnya. Pak, kan katanya sering ada suara gamelan dan sebagainya, itu apa benar, Pak? Ya, beberapa kali memang. Jadi kalau suara gamelan, suara pasar, kemudian suara omong-omongan, bahkan beberapa kali juga jagongan itu hal yang umum buat teman-teman yang naik ke Arjuna. Walaupun kita nggak bisa pinpoint tempatnya bahwa selalu di sini. Misalkan yang heboh itu misalkan di Pasar Dieng selalu seperti ini. Kemudian di Lali Jiwo seperti ini. Setiap kali naik pengalamannya selalu unik-unik ya, kita ngomongnya lucu-lucu lah, selalu lucu-lucu dan random biasanya, nggak ada tempat yang itu yang lihat di sini mesti ada gamelan, lihat di sini mesti apa, itu hampir nggak bisa kita pastikan secara pinpoint bahwa mesti seperti itu. Tapi kalau pernah ya sering sering, teman-teman juga sering. Dari kakek sampai ayah itu juga sering mengalami hal-hal begitu, Pak? Oh ya, malah unik-unik. Jadi kalau misalkan cerita dari beliau-beliau, dulu ya sempat waktu ayah saya naik ke Indrogilo itu, ya kita kan biasa kadang-kadang istirahat itu sambil buang air kecil gitu, terus dimarahin sama pohon, kadang-kadang juga gitu. Weh, ojo nguyuh kene, nguyuh kono wae. Tapi yang ngomong pohon, yes. Unik-unik seperti itulah. banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Soalnya selama ini saya naik gunung nggak pernah mengalami begitu, Pak. Nah, itu dia. Makanya itu kami kalau misalkan sudah bahas yang arah ini, itu kadang-kadang ya wis rono dhewe, nyatakno dhewe lah. Karena kan itu sifatnya lebih subjektif ya, sangat-sangat pribadi banget. Saya mau cerita apa juga, iyalah kalau halusinasi. Kita kadang-kadang juga wong semedi nggak boleh minta apapun, nggak boleh mikir apapun, moro-moro krungu apa tahu apa, bisa aja itu malah memori dalam ingatannya dia yang muncul, jadi seakan-akan seperti dengar apa. Ya, tapi kalau keris itu kan muncul di. Nah, kalau itu memang benar. Jadi ya. ada teman itu yang dapat gelang emas, kemudian ada yang dapat uang, itu mak gelodak gitu ya. Ya cuman sebagai bonus lah kalau kita ngomong. Jadi bukan tujuan utamanya. Kadang ya nggak diambil ya, cuman ada salah satu teman itu ya kita sama-sama tahu, sama-sama lihat itu ada gelang emas gitu. Seperti salah satu bagian dari upawita. Itu terus habis itu ya nggak dibawa, tapi ya dikembalikan di situ lagi. Model kuno, Pak? Iya, jadi model seperti upawita. Seperti itu loh, tanda seperti selempang gitu loh, kan ada kadang-kadang ada gelang-gelang yang kecil-kecil gitu. Wah, luar biasa. Ya lucu-lucu, monggo lah kalau Arjuna itu bingung kalau cerita Arjuna, monggo ayo rono, gitu malah lucu. Malah unik. Nah, ada air terjun Kakek Bodo, Pak. Oh. Kata bodoh ini apakah ada hubungannya dengan Buddha ya, Pak? Karena banyak hal-hal yang seperti keris ya, itu kan juga Buddha ya. Apa itu ada hubungannya dengan, ya silakan. Sepanjang yang saya tahu malah kok kelihatannya nggak ada ya, ngelihatnya nggak ada. Karena gini, zaman bapak saya dulu, saya ingat pernah cerita mengenai kakek
Bodo. Jadi air terjun Kakek Bodo. Waktu itu naik dari Dari Prigen. Itu namanya dulu bukan Kakek Bodo, tapi sebentar. Saya rada lali aku. Sabrangan apa gimana gitu loh air terjunnya itu. Jadi kemungkinan besar air terjun itu juga yang namanya air Kakek Bodo itu kelihatannya nama baru. Jadi seperti di Pantai Malang Selatan sekarang kan banyak sekali nama-nama pantai baru yang saya juga nggak kenal, ada yang namanya Tiga Warna, padahal dulu ternyata namanya apa. Jadi itu kelihatannya konteksnya konteks pariwisata malahan. Jadi bukan konteks keagamaan, bukan konteks ritual. Ada makam juga bukan makam kok di sana itu. Ya. Pak, di Puncak Arjuna kan banyak kuburan, Pak. Ini kuburan siapa sebetulnya? Di Puncak Arjuna banyak kuburan. Jadi kan saya baca di beberapa media itu katanya banyak kuburan juga. Kalau arah ke puncak ya ada beberapa. Jadi terutama yang jalur-jalur pendakian itu memang ada. Jadi saya kalau nggak salah ingat ya. Jadi di atasnya Lembah Kidang itu ada. Jadi pendaki yang yang meninggal kemudian ingin dikuburkan di sana. Jadi beberapa ada. Tapi kalau di puncaknya sendiri di sana cuma ada Wat Ogalagil sama beberapa nampan. Seperti tempat air gitu gede jumlahnya 9. Kok kelihatannya malah saya nggak ya sorry ya mungkin puncak yang sebelah mana ya, tapi kalau daerah Wat Ogalagil kok kelihatannya belum tahu ya. Mungkin nanti teman-teman yang sering atau yang baru naik Arjuna sampai ke puncak baru-barusan ini mungkin ada update di sana memang benar ada makam atau enggak. Saya naik ke puncak karena sudah berapa tahun ya? Ya mungkin sekitar hampir 15-20 tahun yang lalu. Wah, sampai rutin begitu. Pak, ini ada pertanyaan, Pak. Secara spiritual, adakah koneksi antara Gunung Arjuna dengan gunung-gunung lain di Pulau Jawa, Pak? Koneksinya sama di Pulau Jawanya kali ya. Koneksi mungkin bisa lebih spesifik koneksinya seperti apa. Karena selama pengalaman saya naik ke beberapa gunung Lawu, Gunung Merapi, gunung macam-macam, memang rasanya di hati itu memang beda-beda, maksudnya gitu. Jadi nggak hanya secara fisik, tapi secara batin itu ada yang rasanya gini, ada yang rasanya gini, macam-macam lah. Tapi kalau untuk koneksi itu dalam tanda petik untuk ritual ya kita dalam kesejarahan pun dicatat bahwa area mulai dari Gunung Kawi, Welirang, Arjuna sampai dengan Gunung Pawitra, Gunung apa sih Pawitra itu namanya sekarang itu. Penanggungan itu memang banyak tempat-tempat karesian yang digunakan untuk bertapa mulai zaman-zaman kerajaan dulu. Kalau Penanggungan udah pernah naik, Pak? Dulu malah justru SMP SMA. Karena dulu saya SMP 12 Surabaya, jadi lebih dekat ke Penanggungan. Sering itu, Pak? Ya, dulu zamannya masih studi seneng lihat candi, muter-muter ambil ngitung candi, buktikan bener nggak candinya itu jumlahnya kalau dihitung berubah-ubah. Pokoknya seneng lucu-lucu itu dulu sering ke Penanggungan. Mungkin tahun. Mungkin perlu naik lagi, Pak, sebelum saya interview tentang Penanggungan lagi, Pak. Ya, nah, ini beberapa teman-teman peneliti juga ngajak naik lagi ke Penanggungan setelah kebakaran. Nanti kalau sudah siap, udah turun dari Penanggungan, kabari saya, Pak. Saya kalau bikin pertanyaan lagi. Siap, nanti kita cerita lagi Penanggungan. Oke, Pak, ini ada pertanyaan. Pernah semedi di Pura Giri Arjuna, Pak Bondan? Kalau belum, kalau pernah bagaimana kesan-kesannya? Asik. Jadi itu salah satu hotspot saya, ya tempat yang termasuk saya utamakan untuk ini sayang tadi nggak bisa join yang teman pemangkunya di Giri Arjuna karena kan juga salah satu sahabat. Itu asik. Jadi Gunung Arjuna yang di Pura Giri Arjuna itu memang beda banget ya rasanya beda banget. Tapi kalau misalkan semedi di sana ya saya nganggapnya
lebih untuk ketenangan, lebih apa, dan hawanya sebenarnya mirip-mirip seperti yang di Giri Saloko yang di Banyuwangi. Kalau misalkan kita ngomong rasanya itu hampir mirip dengan yang di Giri Saloko di Banyuwangi yang di Alas Purwo itu. Yang kemarin sempat diceritakan sama Bu siapa kemarin pembicara yang awal-awal. Bu Nusia. Ya. Di Giri Saloko itu yang disebutkan. Itu yang di Gunung Arjuna berarti bikinannya umat Hindu, Pak. Wah, ini apa ikut karena ini tulisannya pura, makanya ya memang itu pura sebenarnya. Jadi termasuk pemangkunya itu yang Resi Allah baru saja meninggal, saya agak lupa namanya. Itu Mendak Tirtonya juga ke salah satu desa di bawah namanya Sumber Dampul namanya. Jadi itu memang kalau saya nilai memang pura, jadi bukan petilasan atau petren atau itu apa seperti yang di Gunung Arjuna yang lain, enggak. Itu memang pura, murni pura. Pura baru, Pak, atau sudah lama memang? Wah, saya nggak ikut selamatan bangunnya masalahnya, jadi saya kurang paham. Okay. Ini ada pertanyaan, Pak. Kalau dapat jodoh waktu mendaki Gunung Arjuna, saya kontak ya, Pak ya. Memakan waktu berapa lama mendaki sampai puncak, Pak? Sampai puncak. Nah, ini lewat jalur yang mana nih? Kan ada 2 jalur ya? Oh, banyak. Oh, banyak. Jalur. Jadi yang jalur pendakian itu yang dikenal memang yang ngetren itu 2. Ada yang lewat Prigen itu, yang lewat Pet Bocor, naik Lembah Kidang, kemudian Pasar Dieng, pertigaan belok kanan ke Welirang, belok kiri ke Arjuna, atau bisa lewat Lawang. Yang jalur paling dekat menurut saya itu jalur yang lewat Prigen. Itu paling enggak sekitar ya 1 hari lah, 12 jam sampai 16 jam itu sudah bisa nyampe. Lawang lebih panjang. Yang paling pendek justru yang lewat Junggo. Yang lewat dekatnya, jadi atasnya dikit dari Puragiri Arjuna. Itu sekitar 8 jam sudah bisa sampai puncak. Tapi kalau misalkan lewat jalur yang Indrokilo, kemudian jalur yang Gunung Malang, terus jalur yang Purwosari, jadi yang biasa saya lewati itu paling enggak 3 hari baru bisa, ya 2 hari lah kalau sikile kuat itu bisa nyampe ke puncak. Itu tinggal kita mau naik Arjuna, niatnya wisata. Kalau wisata ya saya sarankan lewat jalur trek yang memang trek pendaki. Tapi kalau untuk yang laku, ya mending lewat Indrokilo atau lewat yang Purwosari. Apa namanya? Semacam ada SOP gitu ya, SOP nggak tertulis ya. SOP nggak tertulis itu, kalau misalkan lagi laku, itu kan nggak boleh minta apapun, atau nggak boleh ngarep-ngarep apapun. Jadi, ya yang penting kita berdoa, pasrah diri, ya udah apapun itu. Jadi masalah nanti itu dapat bonusan apa atau apa ya udah Tuhan yang menentukan atau apapun lah. Kalau misalkan nggak percaya sama Tuhan ya wis UFO kayak atau apa nanti yang menentukan cuma nggak nih. Jadi sebenarnya SOP-nya malah justru nggak boleh nyari apa atau pengen apa atau njaluk ben piye atau apa atau piye. Enggak. Seharusnya seperti gitu seharusnya. Oke, Pak. Apa yang membuat Bapak dari kakek, dari Bapak sampai Pak Bondan sendiri sering ke sana, Pak? Tradisi keluarga ini loh. Ya, jadi secara tradisi memang kami diajarkan bahwa setinggi apapun yang kita capai, kaki harus tetap nempel di tanah. Prinsip tradisi kami adalah seperti gitu. Dan ya, nyun sewu misalkan kadang-kadang kan kita terlupakan kalau lagi di dunia gini kan di tempat ramean terlupakan kita makan apa-apa gampang, terus kemudian apa-apa juga penak, apa-apa yus tinggal nyuruh. Bahkan mungkin bagi beberapa teman yang punya jabatan pengusaha atau berluang mempunyai kesempatan menjadi pengusaha, apa-apa ya karek jaluk, karek ngongkon atau apa. Nah, pada saat naik Arjuna itu adalah saat kita untuk nempelkan kaki lagi ke tanah. Jadi naik Arjuna bareng-bareng sama teman-teman, kadang-kadang ketemu sama para pertapa di atas Gunung Arjuna juga mangan yo dadi saajan, ngopi juga
bareng, golek kayu yo bareng-bareng, makan yo seadanya apa yang ada di sana, walaupun ada warung sih sebenarnya di atas Arjuna. Itu jadi kita mencoba untuk merefleksikan, ya ngilingnya awake dhewe lah, bahwa nggak semua itu, ya semua kan hanya titipan loh, modelnya gitu. Jadi ngiling-ngiling aja, biar nggak sombong aja sih katanya gitu katanya. Cuman ya susah Pak No. Ya itu sebetulnya cara meditasi yang paling efektif. Ya, Ya, kita kembali ke alam dan untuk saya sering ngasih teman yang di grup, maksudnya grup awal-awal itu kembali ke alam itu kan ada ini Pak, ada perasaan takut ini. ya ngeri Ya. mesti ada lah. Ya, ngeri ya, perasaan ngeri, perasaan takut ini, nah bagaimana menghancurkan atau melenyapkan rasa ngeri itu. Sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutin kan. Iya. Kemelekatan kita diuji di situ. Justru itu yang meditasi yang sebenarnya saya rasa. Ya, memang jadi ada beberapa teman juga itu yang naik tapi barangnya bawain, kemudian pakai porter, kemudian ada yang minta dicakin dan seterusnya. Ya itu yang kadang-kadang saya ingetin. Esensinya kesini ini adalah untuk kembali menjadi kamu, bukan seperti kamu yang waktu di kota atau apa, kamu tinggal tuting, tinggal apa, ya lah rene keringetan atau baru GrabFood juga nggak ada yang ke sana, ya ngapain susah-susah, nggak usah ke sini kalau caranya gitu. Jadi itu yang sering kami ingatkan pada teman-teman yang naik. Jadi ya udah kita kembali jadi ya seperti apa adanya kita, udah gitu. Ya kalau di istilah jenengan mungkin seperti tadi, semedi yang paling untuk saya pribadi sih, untuk saya pribadi. Karena itu yang paling efektif kan, itu menguji nyali kita sendiri sebetulnya. Ya, benar, menguji kesombongan kita juga. Ya. Hanya ada kita dan ya kita aja, ya antara kita dan kita yang bertanding kan. Iya. Jadi memang waktu naik ke gunung apapun, nggak Arjuna aja. Itu kan sebenarnya bukan kita ingin menaklukkan gunung atau apa ya. Itu kan kita menaklukkan kita sendiri. Gimana caranya kita sabar, kita kita ngalahkan diri kita sendiri aja deh, daripada susah mau ngalahin orang atau ngalahin gunung, kurang gawean jenenge ngalah. Pak Bondan Jawa Dwipa, Pak? Atau mempraktekkan apa ini? Jawa Dwipa atau Buddha Jawa Wisnu atau apa ini? Malang Selatan lagi. Saya insya Allah kalau masih diakui sama Tuhan saya, KTP saya Islam, Pak. Cuman laku Jawa saya itu saya masuk ke salah satu kepengurusannya juga di Kabupaten Tulis Tanpa Papan Kasunyatan, jadi KBBTPK. Itu kantor pusatnya ada di Kebon Agung, modelnya gitu. Jadi guru spiritual saya lah, katakanlah gitu, itu pusatnya di sana. Jadi bukan Buddha Jawi Wisnu atau Jawa Dwipa atau apa, tapi yang KBTPK, singkatannya biasanya gitu. Kabupaten Tulis Tanpa Papan Kasunyatan. Ajarannya tentang apa, Pak? Ajarannya sama aja, Pak. Kalau saya bilang itu kejawen di Jawa ini kan kalau nggak dipengaruhi sama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, paling pengaruhnya itu aja. Sama-sama aja, Pak. Mengenai kebaikan, dharma, mengenai seimbang hidup dengan alam, ya sekitar itu aja. Nggak ada yang spesial kalau saya bilang, di situ itu aja. Terima kasih Pak Bondan atas waktunya, atas pengetahuannya. Terima kasih Pak Nyoman juga. Oke, terima kasih.